Aduh, nyangkut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana pada kelompok ini akan membahas tentang shuttlecock. Adapun anggota-anggota dari kelompok 4, ulang, nggak tahu nama kelompoknya. Kan gue juga bilang. Bisa share screen nggak? Iya, share. Lupa kebanyakan tugas. Ntar dipotong aja ya pasti. Udah gak apa-apa, ntar di crop aja sama kelompok lu, Tar. Iya udah. Ulangi, silakan share screen. Sebentar ya. Di kelompok kita siapa yang share screen, Di? Ada nggak? Kalau nggak gue yang share screen. Kalau nggak ada, lu aja. Gue mah pakai HP, ribet. Udah terlihat. Belum, Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana pada kelompok 4 ini akan membahas tentang shuttlecock. Namun sebelum membahas materi, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu. Di mana kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri, Mutarudin, Naomi Margaret, Ainun, Putri, David, Farah, dan juga Yani. Ya, bisa kalian lihat di screen-nya. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengertian shuttlecock yang akan dibahas oleh Naomi. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik. Cek. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Terima kasih kepada Muhtar selaku moderator. Di sini kami membahas mengenai shuttlecock, di mana shuttlecock ini berasal dari bahasa Inggris, yakni diambil dari kata shuttle dan cock. Seperti yang kita tahu bahwa cock atau bola bulu tangkis adalah bola yang digunakan dalam permainan bulu tangkis. Terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun membentuk kerucut terbuka dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus. Nah, adapun Pestel, Linz, dan Armeni melakukan pengukuran posisi shuttlecock sebagai fungsi waktu. Berdasarkan posisi
tersebut, mereka menyimpulkan bahwa gaya gesek pada shuttlecock itu bergantung secara kuadratik terhadap laju, atau F sama dengan min K dikali F dikali V kuadrat. Nah, tadi mungkin sedikit pengertian mengenai shuttlecock dan akan ditambahin oleh saudara Ainun. Kepada saudara Ainun dipersilakan. Mungkin untuk pembahasan dari Ainun di skip dulu ya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai penurunan rumus daripada gambar 1 yang akan disampaikan oleh saudara Putri. Kepada saudara Putri dipersilahkan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Putri. Terdengar. Baik. Lanjutin yang tadi, penurunan rumus dari Naomi. Dengan demikian, gaya total yang dialami shuttlecock adalah mg dikurangin km V kuadrat. Dengan menggunakan hukum 2 Newton, kita peroleh mg dikurangin km V kuadrat sama dengan m dikali dv per dt, di mana dv per dt itu kecepatan terhadap waktu, turunan kecepatan terhadap waktu, atau sama dengan a, atau dv per dt sama dengan g dikurangin k kali v kuadrat. dv per dt sama dengan g dikali 1, g buka kurung 1 dikurangin k per g v kuadrat. Itu kedua ruas dibagi G. Nah, ketemu jadi dv per dt sama dengan G buka kurung 1 dikurangin V kuadrat per VT kuadrat. Di mana VT kuadrat itu didapat dari VT sama dengan akar G per K. Gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh David. Apakah suara David terdengar? Terdengar, Pit. Terima kasih, Putri. Selanjutnya, untuk melakukan perhitungan secara Excel, kita sebagai berikut. Yaitu dv per dt sama dengan pi plus 1 dikurangi V per delta T. Lanjut. G buka kurung 1 dikurangi V kuadrat per V kuadrat R. Sama dengan G 1 dikurangi V kuadrat I V kuadrat R. Dengan penggantian ini, maka persamaan 13,25 menjadi, lanjut Putri. PI plus 1 di I per delta T. Sama dengan Y, I dikurangi V kuadrat V kuadrat I per V kuadrat R. Atau VI plus 1 sama dengan VI plus G 1 dikurangi VI kuadrat per V kuadrat R. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih David sama Putri tadi telah menjelaskan mengenai penurunan rumus. Untuk penurunan rumus selanjutnya akan dibahas oleh saudara Farah. Kepadanya dipersilahkan.
Ya, jadi dari dV per dt yang sebelumnya itu ada rumus dV per dt sama dengan VI plus dV per dt sama dengan VI plus 1 dikurang VI per delta T dimasukkan lagi ke persamaan 13.25. Jadinya VI plus 1 dikurangi VI per delta T sama dengan G1 min VI kuadrat per VT kuadrat. Atau jadinya di ruas sebelah kiri jadinya VI plus L sama dengan VI ditambah G buka kurung 1 min VI kuadrat per VT kuadrat tutup kurung delta T. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Ya, tadi telah dibahas mengenai penurunan rumus baik dari gambar 1 hingga akhir gitu ya. Untuk selanjutnya mengenai grafik akan dibahas oleh Yani. Kepada Yani dipersilakan. Suara ini terdengar tidak? Terdengar. Nah, ya, lanjut aja. Nah, jadi dari persamaan yang tadi sudah diturunkan, dapat dibuat grafiknya, yang dimana grafiknya itu dari VI terhadap T. Nah, di sini diberikan masing-masing untuk nilainya. Yang pertama itu percepatan gravitasi dengan nilai 9,82 meter per second kuadrat, lalu ada laju terminal atau VT yaitu 14 meter per second, lalu ada lama waktu di mana diambil interval dari 0 sampai 5 second. Nah, lalu delta waktunya yaitu 0,01 second dan laju awal atau V0 yaitu 2 meter per second. Nah, pada grafik di sini berarti dimulai dari laju awalnya yaitu 2, yang dimana pada laju awal berarti pada T sama dengan 0. Nah, dilihat dari grafik menunjukkan dari T0 sampai ke T3 itu nilai kecepatannya melonjak. Nah, lalu pada dari T3 sampai dengan T5 sekon itu kenaikan VI plus satunya itu sedikit. Nah, hal ini dikarenakan adanya salah satu faktornya yaitu percepatan gravitasi. Nah, cukup sekian dari penjelasannya, dikembalikan ke moderator. Ya, tadi pembahasan mengenai grafik yang didapat dari beberapa penurunan rumus. Mungkin untuk selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana grafik tersebut dibuat di Microsoft Excel dan juga penurunan-penurunan rumus tersebut bisa diaplikasikan di Microsoft Excel yang akan dijelaskan oleh Ainun. Silakan Ainun. Ya, terima kasih Muhtar. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat grafiknya. Nah, jadi sel G1 itu gravitasi dengan nilai 9,82 meter per second kuadrat. Nah, untuk sel G2 ini laju terminal dengan nilai 14 meter per second. Untuk sel G3 lama waktu yaitu 5 second. Dan sel G4 adalah jumlah step waktu yaitu 500. Sel G5 adalah sel G6 laju awal. Nah, laju awalnya itu 2 meter per second dan delta waktunya itu 0,01. Nah, untuk kolom A atau kolom A itu adalah waktu T. Nah, langsung saja kita untuk yang pertama itu 0 dan delta waktunya itu atau selisihnya itu 0,01. Tinggal diblok lalu ditarik ke bawah. Untuk yang sel A2 yaitu itu tuh didapat dari rumus
yang tadi dijelaskan oleh Farah, yaitu VI tambah 1. Nah, untuk yang pertama itu kita tinggal masukkan saja laju awalnya, yaitu 2 meter per sekon. Nah, untuk selanjutnya itu dimasukkan rumus nilai VI-nya tadi 2, ditambah nilai G-nya 9,82, lalu dikali 1, dikurangi VI tadi 2 per VI, itu tuh dikuadratkan dua-duanya, lalu dikali delta T. Cukup. Oke, atur nuhun. Tadi udah dijelasin mengenai langkah-langkah dalam pembuatan grafik di Microsoft Excel. Mungkin tadi pemaparan materi dari kelompok 4 mengenai Stelkov udah rampung. Untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan dan saran, diperbolehkan. Sok, silahkan. Gimana teman-teman, apakah mungkin dicukupkan saja atau mungkin perlu adanya sesi pertanyaan? Dari Dian sendiri selaku PJ, gimana Dian? Apakah ada pertanyaan? Atau mungkin dicukupkan saja? Kalau dari Dian sih nggak ada pertanyaan. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya juga dipersilakan aja kali, Muhtar. Udah, mungkin teman-teman kalau misalkan ada yang ingin bertanya boleh langsung on mic atau boleh ditulis di kolom chat ya. Ya, karena mungkin nggak ada yang ingin ditanyakan, untuk pemaparan materi dan presentasi dari kelompok 4 mungkin dicukupkan ya. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke PJ atas kesalahan dan kehilafan yang diperbuat. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 4. Selanjutnya mungkin dari kelompok 3 udah siap belum? Tadi katanya mau presentasi dulu. Gimana kelompok 3? Ini pada ada kan ya? Oh, nggak ada yang Siap. jawab. Bentar ya, share screen dulu. Udah ada belum? Sudah ada. Kepada moderator dipersilakan. Ayo, Haris dimulai aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes tes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baik. Pada kesempatan kali ini izinkan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kita ya. Di mana pada kali ini kita akan membahas mengenai bandul simpangan besar. Jadi pada kesempatan kali ini kita memiliki anggota tim yaitu ada Atika Diah Isnayani Putri, Dalinda Sekar Ayu Pramesti, yang 3 ada Dian Afrilina Putri, 4 Desi Ramadhani, 5 Cahya Dara Lalita, 6 Aziu Mardira Isanugra, dan yang 7 saya sendiri yaitu Ahmad Arisudin. Oke, pada kesempatan kali ini pemateri pertama yaitu ada Atika. Kepada Atika dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Haris. Jadi di sini kita akan membahas mengenai gerak bandul. Nah, bandul itu adalah benda yang terikat pada sebuah tali dan dapat berayun secara bebas. Jadi gerakan bandul atau ayunan bandul ini membentuk simpangan, baik itu simpangan kecil maupun simpangan yang sangat besar. Tetapi bandul yang kita semua sudah pelajari yaitu bandul yang memiliki simpangan yang kecil. Nah, gimana ketika bandul yang bergerak memiliki simpangan yang sangat besar? Nah, hal tersebut akan dibahas dalam pembahasan kali ini secara numerik. Cukup, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Atika. Selanjutnya yaitu penjelasan dari Saudara Mardi. Kepada Saudara Mardi dipersilakan. Baik, terima kasih Haris. Selanjutnya saya akan menjelaskan gambar yang terdapat pada slide ini. Pada gambar ini, bandul sederhana terdiri dari tali yang panjangnya L dan bola yang bermassa M. Gambar ini juga menjelaskan bahwa saat bandul ditarik sampai sudut tertentu, gaya yang bekerja pada bandul adalah gaya berat, atau bisa ditulis W sama dengan M kali G, yang arahnya ke pusat bumi. Dan gaya tegangan tali, yang ditulis T. Gaya berat memiliki komponen mg cos theta yang searah dengan tali. Nah, bandul dapat berosilasi karena adanya gaya berat, yaitu mg sin theta. Jika kita mengabaikan gaya gesek udara, maka bandul akan dapat melakukan osilasi sepanjang busur lingkaran dengan besar amplitudo yang tetap. Sisanya saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih Mardi. Pembicara selanjutnya yaitu ada Cahya. Kepada Cahya dipersilakan. Ya, sebelumnya apakah suara Cahya terdengar jelas, Haris? Sudah terdengar jelas Cahya. Ya, baik. Di sini Cahya akan mencoba menjelaskan mengenai persamaan dari gerak bandul, di mana gaya itu kan rumusnya M kali A, massa dikali percepatan. Nah, pada gerak osilasi ini, gerak bandul ini memiliki yang namanya gaya pemulih, di mana Fp atau gaya pemulih itu sama dengan M kali A. Nah, Fp itu kita tulis negatif M dikali G dikali sin theta. Mengapa negatif? Karena gaya pemulih pada gerak bandul ini arahnya berlawanan dengan gaya si bendanya. Nah, sama dengan M dikali D kuadrat X per DT kuadrat. Nah, D kuadrat X per DT kuadrat itu dari mana? Nah, A, turunan kedua dari percepatan itu dapat kita tulis D kuadrat X per DT kuadrat. Maka A di sini kita ubah menjadi D kuadrat X per DT kuadrat. Nah, lanjut. Karena di sini enggak, maksudnya masih terus, Haris. Yang tadi. Nah, di sini karena kedua ruas mempunyai massa, maka massanya tinggal kita coret aja. Jadinya tinggal negatif G dikali sin theta sama dengan L dikali D kuadrat theta per DT kuadrat. Sama dengan DT kuadrat theta per DT kuadrat itu sama dengan min G per L dikali sin theta. Next. Nah, maka
persamaan ini dapat kita tulis sebagai ML sama dengan D kuadrat theta per DT kuadrat sama dengan min MG sin theta, atau juga bisa kita tuliskan sesuai dengan persamaan 13.21, yaitu D kuadrat theta per DT kuadrat sama dengan min G per L sin theta. Selanjutnya akan saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih Cahya. Untuk memateri pembicara selanjutnya, yaitu ada Dian. Kepada Dian dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di sini kita dapat menulis kecepatan sudut, yaitu omega sama dengan dt per d theta sama dengan omega sama dengan d theta per dt, di mana ini juga dapat dituliskan sebagai d kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan d omega per dt. Nah, di sini kita ketahui bahwa omega i itu sama dengan theta i min 1 per delta t. Nah, langsung saja kita substitusikan, yaitu d omega per dt sama dengan omega i plus 1 dikurang omega i per delta t. Nah, d omega per dt sama dengan theta i plus 1 min theta i per delta t dikurang theta i min 1 per delta t. Kemudian langsung dioperasikan menjadi d kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan theta i plus 1 min 2 theta i plus theta i min 1 per delta t kuadrat. Selanjutnya, persamaan 13.21 ini dapat ditulis sebagai theta i plus 1 min 2 theta i plus theta i min 1 per delta t kuadrat sama dengan min G per L sin theta, karena telah dijelaskan pada persamaan sebelumnya. Kemudian dari persamaan ini langsung saja dipindah ruas menjadi theta i plus 1 sama dengan 2 theta i min 1 min G per L sin theta i dikali delta t kuadrat, dapat dikatakan sebagai persamaan 13.22. Cukup, dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Dian. Selanjutnya, pembicara selanjutnya itu ada Desi. Tes Desi. Iya, kedengaran nggak suaranya? Terdengar Desi, lanjutkan. Oke, terima kasih Haris. Nah, pada persamaan 3.22 mulai menghitung theta 2, namun memerlukan theta 0 dan theta 1, di mana theta 0 adalah sudut awal osilasi dan theta 1 dihitung berdasarkan nilai kecepatan awal sudut. Nah, omeganya itu kan theta dibagi waktu. Nah, karena tetanya itu ada theta 1 dan theta 0, makanya kita kurangin gitu. Theta 1 dikurang theta 0 per delta T. Terus omega dikali delta T sama dengan theta 1 dikurang theta 0. Sehingga kita dapat persamaan theta 1 sama dengan theta 0 ditambah omega 0 dikali delta T. Cukup Haris. Terima kasih. Terima kasih Desi. Nah, untuk pembicara selanjutnya yaitu ada Alinda. Kepada Alinda dipersilakan. Tes Alinda. Ya, terima kasih Haris. Next dia. Nah, langsung ke gambar grafiknya aja ya. Di sini ada grafik bandul simpangan besar. Di mana grafik ini itu grafik sudut terhadap waktu. Nah, sumbu X-nya ini melambangkan waktu, sedangkan sumbu Y-nya itu melambangkan sudut, di mana sudutnya itu theta plus 1. Nah, di sini memakai sudut 80 derajat. Nah, sudut ini tuh dirubah dulu nilainya menjadi radian, sehingga mendapatkan nilai sekitar 1, kemudian mengapa grafik ini bergelombang? Karena
gerak bandul itu kan berulang ya, kayak dari titik A, B, C, terus kembali lagi ke BA. Jadi grafika terbentuk juga berulang gitu, membentuk lembah dan juga bukit. Nah, untuk grafik ini simpangan maksimumnya itu bernilai 1,5. Kemudian secara fungsinya grafik ini tuh fungsinya grafik kosinus karena dimulai dari atas gitu, bukan dari nilai 0. Sedangkan menurut bentuk grafiknya, grafik ini tuh termasuk grafik sinusoidal. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Alinda. Selanjutnya yaitu ada dari saya sendiri ya. Yaitu di sini, waduh, burem lagi. Tar, sebentar. Oke, di sini kita dapat lihat ya simpangan pada berbagai merupakan grafik simpangan pada berbagai waktu dengan sejumlah sudut awal ya, sudut awal atau theta 0. Ya baik, pada grafik gelombangnya berwarna biru yaitu menggunakan theta I plus 80 ya. Dan untuk yang orange menggunakan theta I plus 1 sama dengan 45. Sedangkan untuk yang abu-abu yaitu menggunakan 10 derajat ya. Oke. Mungkin ada perbedaan di sini ya. Dikarenakan perbedaan ini dikarenakan menggunakan theta yang berbeda-beda antara 80, 45 dan 10. Mungkin dalam gelombang ini theta juga dapat berpengaruh dalam pembentukan grafik gelombang. Mungkin cukup sekian dari saya dan juga teman-teman dari kelompok 3. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan sekali lagi? Mungkin jika tidak, mengingat ya akan kita akhiri saja ya. Mungkin gimana teman-teman dari kelompok 3 nih? Dikacangin dong. Iya, kalau dari teman-teman nggak ada yang mau bertanya dicukupkan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya dipersilakan. Cukup ya? Cukup, Haris. Terima kasih teman-teman atas attentionnya. Oke, mungkin dari kelompok 3 cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan ke kelompok selanjutnya. Iya, kepada kelompok 1 ya, dipersilakan. Sebentar, diberhentiin dulu presentasinya. Kelompok 1 ada. Kelompok 2, Yan. Oh, kelompok 2. Salah, maaf guys. Kelompok 2 ya, Dian. Iya, maaf teman-teman. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman bisa langsung share screen. Ya, kami dari kelompok 2. Sebentar.
Mohon tunggu ya teman-teman, soalnya lagi ada gangguan sebentar. Ya, kami dari kelompok 2, di mana kelompok kami insya Allah akan membahas mengenai melingkar dengan gesekan dengan anggota tim. Yang pertama ada Adeta Andini dengan ujung NIM 32. Kemudian saya sendiri Muhammad Zain El Haq, ujung NIM 48. Kemudian ada Farah Fitriani, ujung NIM 49. Selanjutnya ada Nisa Murilah Bulan, ujung NIM 52. Selanjutnya ada Ruth Saukoning Nugrah Jati, ujung NIM 54. Selanjutnya ada Afin Alwi Adela, ujung NIM 50. Dan yang terakhir ada Prapti Widi Astuti dengan NIM 6, ujung NIM 61. Untuk materi pertama, ya, untuk materi pertama akan langsung disampaikan oleh Afin Alwi Adela. Disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kami akan membahas, itu tadi kan sudah disebutkan, gerak turun melingkar dengan gesekan. Teman-teman mungkin ada yang sudah pernah nih, yang ke Sumatera Barat, itu kan ada namanya tanjakan Sitinjau, yang bentuknya itu gerak melingkar atau seperempat lingkaran. Nah, di sini kita akan membahasnya, konsepnya. Nah, next. Nah, gerak turun benda pada lintasan lingkar ditunjukkan pada gambar di samping. Jika tidak ada gesekan antara benda dengan benda lengkung, maka terpenuhi maka energi mekanik konstanta dengan asumsi energi mekanik pada posisi start atau puncak lintasan 0 dan menganggap bahwa laju awal benda 0 maka terpenuhi. Nah, persamanya itu setengah mv kuadrat sama dengan massa kali gravitasi kali jari-jari sin theta ditambah gaya gesek. Nah, selanjutnya rumus ini akan dibahas oleh teman kami. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Adeta Andini. Adanya disilahkan. Ya baik, yang selanjutnya itu tadi dari persamaan sebelumnya itu kan ada WF. Nah, WF-nya itu adalah kerja yang dilakukan oleh gaya gesekan yang memenuhi persamaannya itu WF sama dengan min integral FKdS. Nah, besarnya gaya gesekan kinetik itu memenuhi persamaan FK sama dengan mu K dikali N. Nah, dengan N-nya itu adalah gaya normal yang dialami benda. Nah, besarnya gaya normal itu berbeda-beda pada posisi yang berbeda. Nah, gaya normal dapat dihitung dari persamaan Newton untuk gerak melingkar sebagai berikut. N min mg sin theta sama dengan mv kuadrat per r, atau N sama dengan mg sin theta plus mv kuadrat per r. Saya kembalikan pada moderator. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Prapti Widi Astuti. Kayaknya disilahkan. Oke. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Jelas. Terdengar Prapti. Oke, yang selanjutnya adalah gaya yang dilakukan oleh gaya gesekan. Nah, kan tadi udah dijelasin ya sama Adeta.
bagaimana kerja dari gaya gesek, yaitu adalah minus dari integral dari gaya gesek dikali ds. Dimana kan kalau misalkan usaha itu kan ada gaya dikali dengan perpindahan ya. Nah, gayanya itu adalah FK, perpindahannya itu ds. Nah, kenapa ada tanda negatif? Karena ini kan gaya gesek ya. Jadi kan kalau gaya gesek itu sifatnya berlawanan dengan arah benda kan. Jadi ada tanda negatifnya. Nah, karena tadi kita juga udah tahu ya nilai dari gaya normal, yaitu adalah mg sin theta ditambah mv kuadrat per r. Nah, karena gaya dan juga gaya normal itu memiliki satuan yang sama, maka bisa nih kita masukkan. Jadi, M-nya kita masukkan. Jadi, WF sama dengan integral dari mg sin theta ditambah mv kuadrat per r dikali ds. Nah, tadi kan juga udah dijelasin ya sama Adeta, WF itu adalah setengah mv kuadrat sama dengan mg sin theta plus WF. Nah, untuk mencari WF, kita pindahkan nih ruas yang mgr sin theta kita pindahkan. Jadinya mv kuadrat min mgr sin theta sama dengan WF. Nah, kita masukkanlah kita substitusi ke persamaan yang tadi, jadinya adalah setengah mv kuadrat min mgr sin theta sama dengan min integral dari mg sin theta plus mv kuadrat per r sama dikali ds. Terus yang di ruas kiri kan ada mgr sin theta. Nah, itu bisa nih kita pindah ruaskan, jadinya setengah mv kuadrat sama dengan mgr sin theta dikurang dari mgr sin theta plus mv kuadrat per r ds. Nah, apa ya, kan jika kita ingin mencari laju nih, tetapi melalui integral, dan di integral itu besar itu mengandung laju, nah itu kan akan sulit ya. Nah, oleh karena itu untuk menyelesaikannya bisa nih kita pakai dengan menggunakan cara numerik. Nah, untuk mencari numerik, bisa nih pertama membagi tadi yang gambar di awal itu menjadi beberapa elemen. Untuk mencari besar sudut dari tiap elemennya itu bisa dicari dengan menggunakan delta theta sama dengan pi per 2 per m. Cukup saya kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Lanjut beberapa ya mengenai gaya Neto yang menyinggung lintasan ke arah bawah yang dialami benda. Nah, mungkin tadi dibahas juga mengenai gambar ini yang tadi Prapti sebutkan gitu, bahwa ini merupakan lintasan yang sudah dibagi atas elemen-elemen kecil yang panjangnya itu sama gitu. Sehingga panjang satu elemen ini bisa dicari dengan persamaan delta R sama dengan R delta T. Nah, untuk gaya Neto yang menyinggung lintasan ke arah bawah yang dialami benda ini bisa dicari dengan persamaan F Neto sama dengan mg cos theta min mu k dikali N. Nah, sebelumnya gaya gesekan ini arahnya menyinggung lintasan ke arah atas yang dialami benda ketika benda pada posisi yang membentuk sudut theta, yaitu yang tadi sudah diketahui FK sama dengan mu K dikali N. Nah, karena benda mendapat komponen gaya gravitasi yang menyinggung lintasan ke arah bawah, yaitu sebesar mg cos theta, maka gaya Neto yang menyinggung lintasan ke arah bawah yang dialami benda itu yang tadi, yaitu dengan persamaan F Neto sama dengan mg cos theta min mu K dikali N. Kemudian F Neto ini dirubah menjadi M dikali A sama dengan mg cos theta min mu K dikali N. Kemudian
Kemudian dirubah menjadi M dikali A sama dengan MG cos theta min mu K dikali MG sin theta plus M dikali V pangkat 2 per R. Sehingga didapatkan A1 sama dengan G cos theta 1 min mu K dikali G sin theta 1 plus V pangkat 2 per R. Oke, untuk selanjutnya materi mengenai perhitungan untuk laju indeks akan disampaikan oleh Anissa Murilah Bulan. Disilahkan. Ya, apakah suara Bulan ada terdengar? Terdengar Bulan. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas tentang perhitungan untuk laju indeks. Nah, yang tadi udah Bang Zain jelaskan ya, yaitu A1 sama dengan G dikali cos theta 1 dikurangi dengan mu K dikali G sin theta ditambah V0 kuadrat per R. Nah, di mana dari persamaan ini kita hitung laju benda secara numerik, yaitu kita telah membagi lintasan atas n buah elemen. Kita beri indeks elemen-elemen tersebut dari indeks I sama dengan 0 sampai indeks I sama dengan n. Indeks I sama dengan 0 adalah posisi awal di mana theta 0 sama dengan 0 dan kita anggap laju awal V0 sama dengan 0. Nah, di sini ada theta 1 sama dengan delta theta. Diketahuinya I sama dengan 0 sampai 2 dan theta 0 sama dengan delta theta. Theta 1 sama dengan delta theta juga dan theta 2 sama dengan 2 delta theta. V0-nya sama dengan 0. Di mana V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A1 dikali delta S. Nah, lalu menjadi V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A1 dikali delta theta. Menjadi kita kuadratkan menjadi V1 sama dengan akar dari V0 kuadrat ditambah 2A1 dikali delta theta. Untuk delta theta 1 sama dengan delta theta. Lalu lanjut ke delta theta lanjut ke theta 2 sama dengan 2 delta theta. Prapti hilang itunya, share screen-nya. Punten.
Punten mau dibantu gak? Kirim PPT-nya ke Aris coba. Kalau mau. Iya, dilanjut aja kali ya teman-teman. Farah bisa diperbesar nggak? Itu Farah enable editingnya. Baik, lanjut ya teman-teman. Tadi terakhir yaitu theta 2 sama dengan 2 delta theta, di mana V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2A kali delta S. Lalu menjadi V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2A2 dikali delta theta. Lalu kita akarin menjadi V2 sama dengan akar V1 kuadrat ditambah 2A2 dikali delta theta. Nah, secara umum, indeks sembarang memiliki sudut delta I sama dengan I dikali delta theta. Boleh dilanjut, Farah? Lalu ada persamaan numerik. Secara umum, tadi kan indeks sembarang itu memiliki sudut delta I sama dengan I dikali delta theta. Nah, di mana A1-nya itu sama dengan G dikali cos theta 1 dikurang mu K. Buka kurung, G kali sin delta G dikali sin theta 1 ditambah V kuadrat VI kurang 1 kuadrat per R tutup kurung. Dan V1-nya sama dengan akar V1 VI min 1 kuadrat ditambah 2A1 dikali delta theta. Cukup dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas penyampaiannya, Bulan. Berhubung moderatornya menghilang ya sinyalnya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Punten Nafin, masih satu lagi. Masih ada siapa? Silakan Farah dulu, baru Kerut nanti. Oh ya, satu lagi ya teman-teman, barangkali ada yang mau tanya. Farah dipersilakan. Tes, terdengar nggak suaranya? Terdengar. Terdengar, Farah. Iya, di sini kan ada, ini screenshot sih, screenshot dari
gambar grafik yang sudah dibuat ya. Mungkin teman-teman bisa lebih dilihat aja di zoom aja di perangkatnya masing-masing. Di situ ada 2 grafik, yaitu ada grafik VI terhadap sudutnya sama grafik percepatan AI terhadap sudutnya. Dilanjut sama Ruth. Iya, selanjutnya terdapat kolom A, B, C di sebelah kiri. Itu merupakan kolom A merupakan theta I, kolom B merupakan percepatan I, kolom C merupakan kecepatan I. Nah, setelah dimasukkan N-nya 500, delta tetanya 0,003142, gravitasinya 9,82, MU-nya 0,5 dan jari-jarinya itu 1, maka didapatkan sebuah grafik yaitu laju antara laju dan dengan sudut seperti berpola parabola, menyerupai parabola tapi tidak sampai penuh begitu. Hampir menyerupai seperempat dari lingkaran. Sedangkan untuk grafik yang kedua, antara grafik percepatan dan grafik sudut, terlihat bahwa grafiknya menurun gitu. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas penyampaiannya ya. Yang terakhir tadi Ruth sama Farah. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya mengenai tadi gerak turun pada gesekan ya. Mungkin cukup atau lanjut? Cukup ya teman-teman, karena posisinya udah 5:30 yang mendekati maghrib. Atas perhatiannya, kami dari kelompok 2, apabila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada PJ. Silakan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Mungkin kita cukupkan saja untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.